Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Diharapkan kalian bisa membuat tabel distribusi frekuensi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tabel tersebut. Kita ketahui bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan, kemudian analisis, dan disajikan. Pada tahap ini kita sampai pada pengolahan dan analisis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan jangkauan, di mana jangkauan itu adalah maksimum dikurang minimum atau nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian kita tentukan banyak kelas. Di sini bisa ditentukan dari soalnya atau kita menggunakan bentuk 1 ditambah 3 log n, di mana n adalah banyak data. Kemudian kita tentukan interval, didapat dari jangkauan dibagi banyak kelas. Nanti hasilnya kita bulatkan ke atas. Baru kita membuat tabel dimulai dari data yang paling kecil. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini ada data. Tentukan tabel distribusi dengan 7 kelas. Artinya kita harus membuat 7 kelas. Kita tentukan dulu jangkauannya, yaitu nilai yang paling besar dikurang nilai yang paling kecil. Kita dapat bahwa yang paling besar adalah 93 dan yang paling kecil adalah 42. Maka tinggal kita kurangkan 93 diambil 42, hasilnya adalah 51. Kemudian kita tentukan banyak kelas, di sini sudah ada di soal yaitu 7. Kemudian kita tentukan interval, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. 51 dibagi 7. Di sini kita dapat 7,28. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 8. Artinya intervalnya adalah 8. Maka kita buat tabelnya dimulai dari yang paling kecil, yaitu nilainya adalah 42. Kita hitung sampai 8 angka. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 8 angka yang harus masuk dalam interval tersebut. Jadi 42 sampai 49. Setelah itu berarti kita lanjut mulai dari 49, angka selanjutnya bertambah yaitu 50 sampai 57. Kita hitung juga ada 8, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ada 8 angka di situ. Dan seterusnya setelah 57, 58 sampai 65, 66 sampai 73, 74 sampai 81, 82 sampai 89, 90 sampai 97. Jadi ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk menentukan frekuensinya, kita hitung nilai dari 42, 49 itu ada berapa di dalam data tersebut. Kita lihat 42, 49 adalah angka-angkanya ini, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, di data tersebut ternyata ada 42, 45, dan 49, ada 3. Demikian juga yang 50 sampai 57. Kita hitung ternyata ada 2, selanjutnya ada 8, 7, 10, 7, dan 3. Dalam tabel distribusi frekuensi ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Istilah yang pertama kelas, tadi kita tahu kelas itu adalah kelompok datanya. Maka di sini kita sudah tahu bahwa kelompok data yang pertama 20 sampai 29, 30 sampai 39, kelompok kedua dan seterusnya. Sebagai contoh misalkan 30 sampai 39 ini disebut kelas kedua. Kemudian 60 sampai 69 ternyata kelas ke-5. Di sini tinggal kita hitung. Selain itu ada yang namanya batas kelas. Dibagi 2, ada batas bawah sama batas atas. Batas bawah itu adalah data yang paling kecil, batas atas adalah data yang terbesar. Misalkan ditanya batas bawah kelas ketiga, berarti kita hitung kelasnya 1, 2, 3, ada 40 sampai 49, berarti yang paling kecil adalah 40. Kemudian batas atas kelas keempat. Batas atas kelas keempat adalah 50 sampai 59. Kita ambil yang terbesar karena batas atas berarti 59. Kemudian ada yang namanya tepi kelas.
ada tepi bawah dan tepi atas. Ini hampir sama, berhubungan dengan batas bawah dan batas atas. Untuk tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5, untuk tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Contoh tepi bawah kelas kedua, berarti kelas kedua adalah 30 sampai 39. Karena tepi bawah kita ambil yang paling kecil, kemudian kita kurangkan 0,5, jadi 29,5. Dan tepi atas kelas 4 berarti 50 sampai 59. Kita ambil yang besar karena tepi atas, berarti 59 kita tambahkan 0,5, jadi 59,5. Selanjutnya ada interval, yaitu banyak data dalam kelas. Tadi bisa dihitung manual atau bisa menggunakan bentuknya, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Misalkan 20 sampai 25. Kita bisa hitung manual dari 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ternyata ada 6. Nah, tapi kalau kita menggunakan rumusnya berarti tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas tadi yang paling besar kita tambahkan 0,5 berarti 25,5. Kalau tepi bawah berarti yang paling kecil kita kurangkan 0,5. Jadi 20 dikurang 0,5 itu 19,5. Kita dapat 25,5 diambil 19,5 adalah 6. Nah, ini adalah untuk menghitung interval. Jadi bisa manual, bisa menggunakan rumusnya. Kalau datanya banyak ya terpaksa kita pakai rumusnya, yaitu 157,5 diambil 12,5 sehingga ada 145. Kemudian ada yang namanya titik tengah atau data yang di tengah-tengah. Nah, itu kita dapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau sama dibaliknya. 31 sampai 35 berarti tinggal kita jumlahkan kemudian dibagi 2. 31 tambah 35 bagi 2 adalah 66 bagi 2 33. 12 sampai 137 titik tengahnya ya tinggal kita tambahkan 137 tambah 12 kemudian dibagi 2 dapat 74,5. Demikian pembahasan pada video pembelajaran